Maka dalam hal ini yang punya kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap norma yang diatur oleh undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi. Maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi, ini yang paling dahsyat nih kalimatnya, menolak seluruh, bukan sebagian, menolak seluruh dalil pemohon. Boleh-boleh saja Pak Edi kemudian mendaftarkan dirinya, mencalonkan dirinya. Hanya saja nanti di tahapan di KPU ada namanya verifikasi, kan gitu. Verifikasi itu dilakukan terhadap apa? Pasti mencocokkan keterpenuhan syarat, kan gitu. Nah, sementara syaratnya sudah diatur dalam ketentuan ini. Jangan tunggu di hasil baru digugat. Upaya yang bisa dilakukan apa? Bisa melalui laporan pelanggaran, karena bisa juga disebut dikategorikan ke dalam pelanggaran, bisa juga dimasukkan di dalam konteks sengketa proses pemilu, bisa juga, dan itu bisa siapa saja yang melaporkan asal dia warga Kutai Kartanegara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alternatif Academy. Sebelumnya mungkin selamat pagi Bang Laude. Terima kasih udah mau datang ke gubuk kami nih Bang. Bukan gubuk, ini istana. Apa? Mengangkat tema peluang pencalonan Edi Demansyah di Pilkada Kukar yang ditinjau dari pasal 7 ayat 2 huruf N Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dan putusan MK tahun 2023. Dan di sini kita langsung datangkan praktisi hukum dari Kukar, Bang Laude. Oke, baik, begini ya. Ini baik enggak? Bagus Bang. Bagus ya. Gitu kan judulnya kan. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, dari judul ini kan sebetulnya mempersoalkan terkait dengan ruang atau peluang Pak Edi Damansyah. Pak Edi dalam jabatannya selaku Bupati Kutai Kartanegara ya. Almana, kalau kita lihat persoalan ini sebetulnya menurut saya itu sudah selesai atau sudah clear. Jadi hari ini meskipun banyak pemberitaan maupun banyak pendapat ya yang kemudian menyampaikan bahwa Pak Edi sendiri itu masih punya kesempatan ya untuk mencalonkan diri di Pilkada 2024 ya. Kembali ke ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf N yang kemudian di dalamnya itu mengatur norma. Kalau secara hukum itu undang-undang itu mengatur norma gitu, atau menentukan hal-hal yang kemudian boleh atau tidak boleh di dalamnya. Lalu kemudian nanti dilakukan penafsiran ketika terjadi kekaburan daripada norma yang kemudian harus ditafsirkan. Nah, dalam hukum itu macam-macam atau banyak model penafsiran. Ada yang model penafsiran ada yang model penafsiran sistematis, ada yang menggunakan model penafsiran teleologis, ada yang menggunakan penafsiran historis, ada yang menggunakan penafsiran dan lain-lain ya. Banyak sekali model-model penafsiran. Hanya saja ketika kita bicara undang-undang gitu ya, ketika kita bicara undang-undang, sebetulnya terhadap undang-undang ini karena dia mengatur norma, siapa yang punya kewenangan untuk memberikan penafsiran, kan gitu. Untuk memberikan penafsiran, maka dalam hal ini yang punya kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap
norma yang diatur oleh undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi. Maka kemudian terhadap persoalan ini, ya, persoalan kegalauan Pak Edi Damansa selaku Bupati Kutai Kartanegara yang akan mencalonkan diri lagi di pilkada kali ini, gitu kan. Lalu kemudian mencari cara atau berupaya, gitu ya, berupaya untuk melakukan penafsiran. Dengan cara bagaimana? Karena yang punya kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap norma yang diatur di dalam pasal 7 ayat 2 huruf N itu adalah Mahkamah Konstitusi. Maka diajukanlah gugatan ini di Mahkamah Konstitusi. Ya, dengan register nomor perkara nomor 2 tahun 2023. Nomor 2023. Nah, lalu kemudian Mahkamah Konstitusi sudah memberikan tafsir terhadap itu, ya, sudah memberikan tafsir. Di mana yang dipersoalkan mereka itu adalah terkait dengan apa yang dipersoalkan oleh pemohon, ya, itu terkait dengan frasa masa jabatan, ya, 2 kali masa jabatan, kan gitu kan, di dalam frasa pasal 7 ayat 2 huruf N itu, bahwa setiap orang atau calon, gitu ya, dalam hal mencalonkan diri itu kemudian disyaratkan tidak pernah menjabat, kan gitu, dalam tidak pernah menjabat gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota dalam 2 kali masa jabatan, kan gitu ya, dalam 2 kali masa jabatan. Nah, kemudian seperti apa sih yang dimaksud dengan 2 kali masa jabatan, kan gitu, 2 kali masa jabatan. Hal itu pun telah diterjemahkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat, karena kan banyak nih persoalannya nih, ada yang cuman melanjutkan periode saja, atau ada yang menjabat full, kan gitu, atau ada yang memegang jabatan itu secara full. Nah, Mahkamah Konstitusi sudah memberikan tafsir bahwa apabila seseorang telah menjabat atau telah menjalani masa jabatan itu, gitu ya, 2 tahun setengah atau lebih, ya, 2 tahun setengah atau lebih, maka itu terhitung 1 kali masa jabatan. Karena pendapat Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa tidak adil ketika seseorang tidak cukup setengah periode atau lebih, gitu kan, terus kemudian dikategorikan atau disimpulkan sebagai menjalani 1 masa periode, kan gitu, atau 1 kali masa jabatan. Nah, problem yang diajukan oleh pemohon kali ini itu sebetulnya kita bisa lihat di dalam dalil-dalilnya, bahwa mereka menyadari adanya proses masa jabatan apabila dihitung secara utuh, apabila dilakukan penggabungan, gitu ya, penggabungan antara masa pelaksana tugas maupun masa definitif, gitu ya, di periode 2016-2020, ya, 2016-2020, atau di masa jabatan 2016 sampai 2020, itu sudah terhitung lebih dari dari separuh. Nah, kalau di dalam permohonan mereka dalam perkara nomor 2 itu sudah terhitung 2 tahun 10 bulan 12 hari. Nah, artinya apa? Artinya lebih daripada separuh masa jabatan. Nah, itu. Nah, kemudian juga kita melihat bahwa di periode kedua dalam masa jabatan itu diatur periode seharusnya 2020 sampai 2021 sampai 2026, ya. 2021 karena dilantik 2021, ya.
2026. Hanya saja karena ada perubahan undang-undang atau ada akibat hukum dari waktu itu pengujian undang-undang juga, bahwa pemilu itu harus serentak atau pilkada itu harus serentak, maka dia menjadi di 2024 terjadi pilkada lagi gitu. Dan itu pun Kukar juga ikut sebagai kabupaten yang ikut pada pemilihan 2024 ini gitu ya. Karena konsekuensi daripada pilkada itu dilaksanakan secara serentak. Nah, akibatnya masa jabatan Pak Edi Damansyah di periode kedua itu seharusnya sampai 2026, tapi karena pilkada dilaksanakan atau diselenggarakan di 2024, jadinya dia 2004 habis, gitu ya. 2024 habis, yang dimana bila diperhitungkan itu sudah masuk masa 3 tahun. Artinya apa? Artinya lebih juga dari setengah masa jabatan, lebih juga daripada setengah masa jabatan, ataupun bisa dikategorikan sudah masuk dalam satu periode masa jabatan, gitu. Maka yang menjadi menarik hari ini itu terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebetulnya yang coba menafsirkan terkait dengan masa jabatan itu, gitu ya. Kalau kita lihat dari dalil-dalil pemohon, salah satu dalilnya itu kan bukan hanya pada persoalan bahwa permintaan mereka definitif saja yang dihitung, gitu kan. Tetapi di dalam permohonan itu kalau kita secara cermat mengamati bahwa justru juga mereka mendalilkan gitu ya, atau menyebut di dalamnya itu adanya PLT, ya, adanya kalimat misalnya kita bisa temukan di dalam permohonan itu, apabila diperhitungkan digabung antara PLT dan definitif, maka pemohon mengalami kerugian konstitusional gitu kan, dirugikan secara konstitusional gitu kan gitu. Hanya saja kalau kita lihat di dalam putusan, amar putusannya gitu kan, Mahkamah Konstitusi menyebutkan tidak terdapat pelanggaran konstitusional gitu, atau tidak ada hak pemohon yang dilanggar secara konstitusional gitu. Maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi, nah ini yang paling dahsyat nih kalimatnya, menolak seluruh, ya, bukan sebagian, menolak seluruh dalil pemohon. Nah, di situ yang kemudian dapat kita cermati bahwa semua argumentasi yang telah disampaikan di dalam posita pemohon, atau yang biasa kita kenal dengan istilah fundamentum petendi gitu kan, atau dasar-dasar satu gugatan, dasar-dasar satu permohonan gitu kan, itu artinya tidak dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi, keliru, tidak dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Makanya ujung putusannya adalah menolak seluruhnya. Artinya dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon di dalam begitu panjang itu permohonannya, ada puluhan pointer permohonan, itu dianggap oleh Mahkamah Konstitusi tidak berdasar apa yang mereka sampaikan. Nah, sehingga ketika kita teruskan ini perdebatan, misalnya kita kemudian cek lagi di dalam pertimbangan hukum, ya. Ini poin-poin penting di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan hukum yang ada di dalam halaman 49 dan halaman 50 gitu ya. Pertimbangan dalam halaman 49 dan halaman 50. Nah, di dalam pertimbangan tersebut Mahkamah telah menegaskan gitu ya. Sebelumnya sudah ada putusan 22 ya, tahun 2000 berapa tuh? 2009 ya, kalau saya tidak salah ya. Kemudian putusan 67. Nah, kemudian putusan terakhir dengan putusan 2. Memang ada ketentuan sih di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi itu, apabila pasal yang sama atau objek yang sama yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, itu Mahkamah Konstitusi tidak bisa memeriksa. Tapi dikecualikan apabila batu ujinya atau alat ujinya menggunakan pasal yang berbeda,
itu kemudian boleh saja diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Makanya perkara 02 itu meskipun sudah ada putusan sebelumnya gitu ya, masih diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi setidaknya di dalam putusan terbaru gitu ya, di dalam putusan terbaru dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi cukup jelas menegaskan kembali. Jadi kalaupun orang, jadi maksudnya menegaskan kembali itu meskipun sebelumnya sudah ada putusan gitu kan, kemudian orang masih bingung dalam hal membaca putusan tersebut gitu kan, maka diterangkan kembali, ditegaskan kembali dalam halaman 50 itu cukup tegas, yaitu bahwa tidak ada bedanya atau mahkamah menganggap sama antara pejabat definitif ya, maupun pejabat sementara. Nah, di pejabat sementara ini kan klasifikasinya banyak nih. Ya, kalau yang definitif ini cuma satu. Nah, kalau di sementara ini yang banyak, ada PLH, PLT, PJS, PJ gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Nah, itu termasuk semua dalam masa jabatan sementara atau dalam jabatan sementara gitu ya. Mahkamah telah menegaskan di dalam putusan ini bahwa tidak ada bedanya. Artinya maksudnya apa sih tidak ada bedanya itu? Sama saja kata Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Sama-sama dapat diperhitungkan atau sama-sama terhitung sebagai satu masa jabatan. Begitu cara menafsirkannya kan? Nah, sama-sama menghitung masa jabatan. Nah, sebelumnya dari beberapa media, entah itu dari tim Pak Edi sendiri gitu kan, dalam hal ini juga coba memberikan klarifikasi terkait dengan itu. Artinya apa? Artinya mereka mau menghitung secara terpisah gitu loh. Mau menghitung secara terpisah antara pejabat definitif dengan pejabat sementara. Saya kasih simulasi misalnya begini gitu ya. Dalam periode bukan periode ya. Masa jabatan ya. Uh, 2016 ya sampai 2020 ya. Iya, Bang. Ya kan? 16, 17, 18, 19, 20. 5 tahun kan, sesuai dengan amanat undang-undang bahwa masa jabatan itu 5 tahun kan gitu. Nah, problemnya kan adalah di definitif dan sementara ya. Gitu kan. Nah, di selanya ini ada kata atau. Kan gitu. Ini kan yang menjadi apa namanya? Menjadi argumen bantahan dari pihak paslon atau dari pihak pemenangan gitu, salah satu pihak gitu kan. Jadi karena ada kata atau di sini, mereka mencoba menafsirkan bahwa ini terpisah. Jadi ini dihitung secara sendiri, ini dihitung secara sendiri. Tidak bisa digabungkan. Gitu kan. Sehingga ketika dia dipisah, maka tidak akan sampai 2,5 tahun atau lebih. Kan gitu. 2,5 tahun atau lebih. Hanya saja telah terang di dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa, atau telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa sama, posisinya sama saja, tidak membedakan. Sama saja apa? Tidak ada perbedaan gitu ya. Tidak ada perbedaan antara definitif maupun sementara. Artinya ketika tidak ada perbedaan, kata atau yang dimaksudkan di sini itu adalah pembeda ketika orang dalam hal menjabat. Saya kasih simulasinya begini. Misalnya dalam satu masa periode ini, 2,5-nya itu adalah sementara. Sampai selesai. Ya. Sampai selesai, tidak ada. Kemudian dilanjutkan dengan definitif. Maka dia tetap harus terhitung sebagai satu masa jabatan. Kan gitu.
Dan apabila dia definitif juga sama di 2,5 tahun atau lebih, juga tetap harus diperhitungkan sebagai satu masa jabatan. Nah itu maksudnya kenapa Mahkamah Konstitusi menyebut tidak ada bedanya, sama saja antara definitif ataupun jabatan sementara. Nah gitu. Jadi kalau menurut pendapat saya, ketika karena Mahkamah telah memberikan tafsir atas ini, maka kita tidak bisa menafsir dengan lain daripada apa yang telah diterjemahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Gitu. Telah terang di sana, ketika dia disebut sama saja, berarti dia tetap terhitung. Nah, kata atau di sini itu hanya dimaksudkan, misalnya apabila orang itu menjabatnya hanya definitif saja sampai selesai, menyambung dari yang sebelumnya, itu juga dihitung. Begitupun juga kata pejabat sementara juga dihitung, kalaupun nanti tidak definitif gitu, sampai dia menjabat sampai pemilihan berikutnya lagi, gitu, tanpa dia diangkat menjadi pejabat definitif gitu kan, tetap juga diperhitungkan. Makanya dia menggunakan kata atau di sana, gitu loh, atau pengecualian di sana, gitu kan. Tetapi secara substansial, gitu kan, kita bisa lihat. Oleh karena Mahkamah telah memberikan tafsir sama saja, secara substansial artinya apa? Keduanya ini sama-sama menjabat, gitu. Keduanya ini sama-sama menjabat, dan ketika keduanya ini sama-sama menjabat, gitu, secara substansial, maka tetap harus diperhitungkan sama, gitu. Tetap harus diperhitungkan sama, karena telah terang dan jelas bahwa tidak ada bedanya. Mau dia PJS, mau dia definitif, nggak ada bedanya. Nah, maka dari itu, kalau menurut rumusan ini, kemudian kita bisa terjemahkan bahwa perhitungan Pak Edi Damansyah di dalam pencalonan kali ini, nah, apabila kita rujuk kepada pasal 7 ayat 2 huruf N ini, maka seharusnya di periode pertama, gitu ya, periode pertama Pak Edi, meskipun dia melaksanakan tugas, gitu ya, itu sudah terhitung 2 periode, terhitung 1 periode, gitu ya, di periode pertama. Kenapa? Karena telah melebihi 2,5 tahun. Lalu kemudian di periode kedua dia menjabat selama 3 tahun, maka itu juga terhitung 1 periode. Artinya ketika diakumulasikan dan dicocokkan dengan pasal 7 tadi, maka seharusnya Pak Edi sudah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 7. Nah, hal yang sama itu telah ditafsirkan oleh telah dipahami oleh KPU RI kan, waktu rapat dengar pendapat yang sempat viral videonya, dan tim Pak Edi Damansyah juga melakukan klarifikasi habis-habisan terkait dengan itu kan. Karena berita yang cukup merugikan ya. Berita yang cukup merugikan mereka gitu kan. Dan itu sudah menjadi konsumsi publik, siapa aja bisa mengakses di ini ya, bahwa menurut pendapat Hasyim Asy'ari gitu ya, juga sama, tidak membedakan gitu ya, tidak membedakan antara definitif maupun sementara. Bahkan dia lebih ekstrim gitu ya. Kalau bahasa undang-undang mungkin dihitung dari awal pelantikan, mulai terhitung itu pada saat dilantik waktunya gitu kan. Tapi kalau Pak Hasyim bilang sebagai ketua KPU RI dalam rapat dengar pendapat dengan DPR itu, sejak menjalankan tugas-tugas loh, ya, sejak menjalankan tugas-tugas sebagai kepala daerah. Kepala daerah itu mau dia sementara, mau dia definitif gitu kan. Yang jelas dia sudah menjalankan tugas-tugas kepala daerah, sudah dihitung dari sana. Perhitungan masa jabatan itu gitu ya. Lalu kemudian ditambahkan sebagaimana juga sebetulnya telah diakomodir oleh PKPU yang lama ya, PKPU yang lama, masa jabatan itu 1 kali, misalnya dia simulasikan 1 kali terus loncat lagi baru 1 kali lagi, itu tetap dihitung 1 periode.
kalaupun juga pindahan dari tempat lain, pertama misalnya di Kukar jabat 1 periode, terus habis itu di Balikpapan 1 periode, terus mau calon lagi di Samarinda, itu sudah juga terhitung 2 periode seperti itu. Nah, sehingga dengan problematika dan uraian bacaan kita terhadap referensi literasi hari ini, saya pikir menurut pendapat saya Pak Edi sudah tidak bisa mencalonkan diri karena sudah tidak memenuhi kriteria. Nah, terlebih hal ini juga telah ditegaskan oleh KPU provinsi ya, KPU provinsi. Kita pahamlah bahwa sistem kerjanya KPU itu selain berdasarkan undang-undang, juga mereka bekerja berdasarkan berdasarkan instruksi dari atas gitu kan, karena lembaganya kan adalah lembaga yang yang vertikal ya, lembaga yang vertikal, yang terpusat, beda mungkin dengan pemerintah daerah. Mereka punya atasan bukan bupati, tapi mereka punya atasan di provinsi, punya atasan di pusat, seperti itu. Ya terlebih siapa Pak Fahmi Idris ya namanya, Pak Fahmi Idris ya, itu telah menegaskan, bahkan menyebut nama gitu kan, bahwa Pak Edi Damansyah tidak bisa lagi atau tidak memenuhi syarat lagi untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Kutai Kartanegara. Saya rasa kesimpulan yang disampaikan itu atau pernyataan yang disampaikan itu pasti sudah didasarkan dengan kajian yang cukup, ya, pembacaan yang cukup terhadap referensi literasi yang ada, maupun itu dari segi hukum maupun itu dari segi undang-undang. Ya. Makanya kan kekhawatiran tim Pak Edi hari ini kan adalah menunggu PKPU kan, menunggu PKPU sebagai pelaksana teknis atau teknis menyelenggarakan, teknisnya menjalankan 2 kali masa jabatan itu pasti diatur secara teknisnya di dalam PKPU itu gitu loh. Nah, sampai hari ini kan PKPU itu juga belum terbit, sehingga juga membuat langkah tim Pak Edi sendiri itu dalam kondisi kegalauan gitu kan, kegalauan antara mau tetap ngegas gitu kan, atau sudahi problematika ini misalnya, sudahi problematika ini dengan cara bagaimana, dengan cara misalnya sudah serahkan kepada orang lain yang lebih memenuhi kriteria dan tidak memiliki problem dalam proses pencalonan, daripada harus mengambil resiko gitu ya, daripada harus mengambil resiko terjadi dalam hal pencalonan. Saya rasa seperti itu. Nah, mereka juga kan melakukan pembelaan dengan merujuk pada akan menggugat PKPU nanti, kalau memang PKPU itu posisinya tidak menguntungkan bagi mereka, atau secara terang dan jelas merugikan, tidak meloloskan Pak Edi gitu ya, tidak meloloskan Pak Edi. Hanya saja posisinya kalau saya pikir begini, gugatan terhadap PKPU gitu ya, itu kan nanti bentuknya JR juga gitu loh, atau judicial review. Nah, cuman kalau JR itu kalau dia dibawa undang-undang, itu di JR-nya ke Mahkamah Agung gitu. Nah, posisi PKPU itu kan di bawah undang-undang. Nah, makanya benar aja mereka jalur yang mereka tempuh itu adalah ke Mahkamah Agung. Hanya saja alasan yang harus dikemukakan di dalam JR terhadap PKPU itu terutama terkait dengan pertentangan ketentuan antara yang lebih rendah dan yang lebih tinggi gitu loh. Pastikan ujung-ujungnya mereka akan mendalilkan bahwa PKPU itu bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi gitu loh. Masuklah asas hierarki peraturan perundang-undangan, atau dalam istilahnya lex superior derogat legi inferior gitu kan. Sehingga ketentuan
lebih rendah itu harus dikesampingkan atau harus dibatalkan, kan seperti itu. Ya, seperti itu. Hanya saja kalau kita melihat dengan dalil mereka yang menyebut merugikan Pak Edi dan dengan alasan bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, ketentuan yang mana yang bertentangan dengan PKPU gitu loh. Kan ketika diatur secara sedemikian rupa sebagaimana pernyataannya Ketua KPU RI gitu ya, di rapat dengar pendapat itu benar adanya, diakomodir di dalam satu pasal, satu rumusan pasal di dalam PKPU, ketentuan yang lebih tinggi yang dilanggar itu apa? Kan gitu. Apakah undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi yang mereka mau langgar? Gitu kan. Nah, sementara kita lihat bahwa ketika KPU meregulasi gitu ya, membuat peraturan seperti itu, saya rasa itu sudah senada dengan apa yang tercantum di dalam undang-undang. Jadi, kalaupun mereka melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung, ini kita bicara konteks hukumnya ya, maka saya yakin mereka tidak cukup alasan, ya, tidak cukup alasan gugatan mereka itu nanti dalam JR-nya ke Mahkamah Agung itu tidak cukup alasan untuk dikabulkan gitu loh. Nah, nanti ujung-ujungnya kayak putusan nomor 2 nih, ya kan? Kayak putusan nomor 2 nih, berbagai macam argumentasi mereka sampaikan di dalam permohonan uji materialnya di Mahkamah Konstitusi, tapi finishnya di mana? Ditolak, Pak. Ujung-ujungnya apa? Ditolak. Ya. Sementara itu putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat apa? Final and binding dengan erga omnes gitu. Final and binding dan erga final dan mengikat itu maksudnya apa? Maksudnya adalah peradilan di Mahkamah Konstitusi itu adalah tingkat pertama dan terakhir. Beda dengan bentuk peradilan lain ya. Ada tingkat pertama, naik lagi sampai kasasi gitu ya. Bahkan masih bisa dilakukan upaya hukum PK gitu ya, peninjauan kembali atau upaya hukum luar biasa. Tapi kalau di model persidangan atau hukum acara Mahkamah Konstitusi, dia final dan mengikat, Pak. Final dan mengikat serta erga omnes. Ya, dengan asas erga omnes. Erga omnes itu maksudnya apa? Berlaku untuk semuanya. Bahkan bukan cuman berlaku untuk publik, terutama si pemohon gitu kan, dalam objek yang sama seperti itu gitu kan. Makanya ada satu ketentuan di Mahkamah Konstitusi, jika pasal yang sama yang mau diuji atau norma yang sama yang mau diuji, itu pasti nggak diterima, kecuali menggunakan alat uji atau batu ujinya pasal yang ada di dalam konstitusi, itu pasal yang berbeda, baru bisa diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Makanya hal ini sudah 3 kali diajukan gitu kan. Tapi masih mau Mahkamah Konstitusi memeriksa gitu loh. Oke. Saya rasa begitu dulu ya. Ya, Bang. Nah, sambil kita diskusi. Ya, Bang. Oke, Bang. Mungkin bisa saya simpulkan kalau lihat dari penjelasan kita ya sudahlah. Nggak ada peluang lagi kan. Tapi kan berbicara peluang nih, Bang. Kalau misalnya Pak Edi ini masih mencalonkan, mungkin sejauh mana langkah Pak Edi ini? Kalau ya, jadi lihat. Gini, kalau kita lihat dari proses tahapan ya, tahapan. Jadi nanti kan tahapannya itu ada tahapan pencalonan gitu ya. Tahapan pencalonan. Ya boleh-boleh saja Pak Edi kemudian mendaftarkan dirinya, mencalonkan dirinya. Hanya saja nanti di tahapan di KPU ada namanya verifikasi. Kan gitu. Verifikasi itu dilakukan terhadap apa? Pasti mencocokkan keterpenuhan syarat kan, kan gitu. Nah sementara syaratnya sudah diatur dalam ketentuan ini, kan gitu. Jadi asumsi saya sementara ketika pun Pak Edi tetap, karena kan Pak Edi belum daftar nih ya, ya kita berandai-andai saja atau berasumsi saja dulu gitu kan. Ketika tetap mendaftar dan melakukan pelengkapan dan lain sebagainya gitu ya, persyaratan, biasanya di KPU itu hanya 2 kategori kalau hasil verifikasi, MS atau TMS, hanya itu saja. Tapi kalau
TMS-nya itu ada pada posisi kan ada hal yang masih bisa diperbaiki, ada hal yang tidak bisa diperbaiki. Saya rasa begitu. Kalau terkait dengan syarat pencalonan yang lain ya, misalnya pada saat mendaftar belum menyertakan surat pernyataan bla 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 gitu ya. Atau lupa melampirkan kececer, tidak terlampirkan surat dukungan dari partai ini gitu ya. Maka itu masih ada kesempatan untuk melakukan perbaikan gitu loh. Masih ada kesempatan untuk melakukan perbaikan. Sama halnya yang kita lihat yang terakhir itu yang terjadi pada AYL ya dan Pak Jais ya sebagai calon wakil gitu ya. Itu kan dia udah sampaikan nih, saya udah sampaikan ke KPU, kemudian KPU melakukan verifikasi administrasi atau mencocokkan keterpenuhan syarat dukungan kan gitu. Nah, pada akhirnya kan yang terverifikasi hanya sekitar 9.000 yang MS. MS dalam kategori belum pada posisi kemudian lolos ya, tetapi MS hanya dalam kategori tahap administrasi. Nah, dalam tahap administrasi dia MS gitu kan. Dan yang dibutuhkan itu kan 41.000 sekian untuk sebagai syarat dukungan kan, baru boleh nyalon kan, yang akan dilanjutkan dengan tahap verifikasi administrasi, verifikasi faktual kan, seperti itu. Nah, hanya saja ketika dia TMS yang ini, yang 33.000 sekian itu, ya kalau nggak salah 30, ya, belum memenuhi syarat ya, belum memenuhi syarat itu, maka ada kesempatan untuk melakukan penggantian kan, dikasih waktu, selesai tidak salah kemarin 1 minggu ya, waktu untuk itu. Nah, di dalam proses pencalonan Edi bisa saja seperti itu terjadi. Ya, dia bisa dikategorikan, mohon maaf ya saya ralat ya, tadi bukan TMS ya, di tahap awal itu BMS, gitu ya. Ketika misalnya Pak Edi mendaftar dan dinyatakan belum memenuhi syarat, maka pasti harus dilakukan pelengkapan syarat. Gitu. Tapi terhadap syarat ini, kalau pendapat saya, itu pasti akan berakibat bukan lagi pada BMS, tetapi berakibat pada TMS. Karena ini syarat tidak bisa diperbaiki. Beda dengan dokumen lain, dokumen persyaratan yang lain. Surat kesehatan kah, surat kejiwaan kah, masih bisa nyusul gitu kan, kalaupun kurang, kalaupun tidak dilampirkan. Tapi kalau terkait dengan syarat ini sudah terkunci dia. Mau memperbaikinya seperti apa? Tidak ada celah untuk memperbaiki. Saya rasa kalaupun Pak Edi legowo lah ya, kalaupun Pak Edi sebagai seorang negarawan atau sebagai seorang yang bijaksana, seharusnya Pak Edi sudah legowo lah, lepaskan momentum ini, kasihkan ke orang lain. Kenapa? Karena memang di dalam sistem demokrasi itu kan adalah bentuk antitesa dari totalitarianisme gitu kan, atau kepemimpinan absolut ya. Ini kan saya rasa kalau sampai Pak Edi ini menjabat berkali-kali gitu di Kutai Kartanegara, ya apa bedanya kita dengan menganut sistem kepemimpinan yang absolut, sementara sistem demokrasi itu menjanjikan adanya regenerasi atau sirkulasi kepemimpinan itu terus terjadi gitu kan. Kalau dia terus hanya beda-beda nama, PLT, PJ, beda-beda nama seperti itu saja, definitif gitu kan. Itu apa bedanya? Ya kan? Sama saja kan pada akhirnya kan. Sama-sama pemimpin kita gitu kan, sama-sama pejabat kita. Yang kemudian kalau dia terus, ya saya rasa demokrasi kita kita mengalami kemunduran dalam sistem berdemokrasi gitu ya. Yang seharusnya demokrasi itu adalah antitesa dari absolutisme. Gitu, Mas. Baik, Bang. Ya. Baik, Bang. Mungkin masih ada sedikit waktu nih, Bang. Mungkin dari banyak-banyak juga enggak apa-apa, Mat. Saya cancel kuliah saya hari ini. Nggak jadi ya, Bang? Nggak jadi. Bisa sampai 5 jam nih. Demi awak nih. Ya. Ya, mungkin dari audiens ada yang mau ditanyakan mungkin. Silahkan. Ya. Ya, silahkan Mas Joen. New Style. Silahkan New Style. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya
terima kasih sudah hadir Bang Walde. Dan juga terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Mungkin ini yang mau saya tanyakan Bang. Kemarin kan ada sempat muncul juga statement dari pihak PDI Perjuangan kan Bang, terkait persoalan PED ini. Ada statement dari Pak Wakil Ketua PDI Perjuangan di bidang politik, Bapak Aulia Rahman, itu bahwasanya mereka masih ada dalil untuk pencalonan PED itu di Undang-Undang Kepala Daerah, Bang. Ya. Jadi yang ada narasinya itu kan, jadi ketika Pak Edi ini menjabat sebagai PLT itu belum terhitung, gitu Bang, di statement beliau itu. Oke. Kalau menjawab persoalan itu sebenarnya tadi sudah terjawab dan sangat sederhana sekali. Bahwa yang pertama begini, undang-undang yang digunakan itu undang-undang apa sih dalam momentum ini? Ya kan? Pasti dasarnya adalah undang-undang pilkada. Kan gitu. Nah, yang kedua, mereka mencoba melakukan penafsiran kan? Apa tadi bilangnya? Undang-undang kepala daerah menyebutkan belum terhitung sebagai pejabat kepala daerah. Nah, sementara mahkamah telah memberikan tafsir atas itu gitu loh. Nggak ada bedanya mau definitif atau sementara. Nah, yang disebut dengan sementara itu apa saja? Sementara itu adalah PLT masuk, PLH masuk, kemudian PJ masuk, PJS masuk. Semua istilah-istilah itu masuk semua di dalam kategori sementara, gitu loh. Jadi ketika misalnya menggunakan dasar undang-undang itu sebagai satu pembelaan, saya rasa itu sudah selesai, sudah clear, sudah diterjemahkan. Artinya mereka tidak boleh lagi melakukan penafsiran lain daripada apa yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi, gitu. Karena Mahkamah Konstitusi itu apa sih? Diistilahkan sebagai apa? The guardian of constitution, gitu, penjaga konstitusi, gitu ya. Yang punya kewenangan hanya dia yang bisa menafsirkan ketentuan norma yang ada dalam undang-undang. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hanya dia. Nah, ketika saya sempat kemarin diskusi dengan beberapa teman-teman dan memang sempat muncul olok-olokan ya gitu ya, atau bercanda lah gitu kan. Bercanda begini, mereka ini kan sebagai pemohon mau melakukan atau mau meminta penafsiran, minta diterjemahkan dong tentang ini gitu kan. Siapa itu? Mahkamah Konstitusi. Mereka minta ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini Mahkamah Konstitusi sudah kasih terjemahan gitu. Masih nggak percaya. Kan gitu kan, sederhananya gitu. Ini mahkamah sudah kasih ada nih terjemahan nih gitu kan, penjabaran nih kan, masih nggak percaya. Terus mau kemana? Kalau mahkamah aja sudah nggak dipercayai gitu kan, sebagai institusi yang punya kewenangan itu, gitu kan. Mau menafsirkan pakai versi sendiri, ya kan? Emang punya kekuatan hukum apa kalau tafsir yang digunakan yang bersumber dari diri sendiri, bukan dari institusi negara gitu kan. Tidak punya kekuatan apa-apa. Itu adalah tafsir gitu kan. Dan boleh-boleh saja mereka berpendapat seperti itu. Ya kan? Boleh-boleh saja. Itu kan kebebasan berpendapat ya. Kita tidak boleh larang juga orang mau berpendapat seperti itu. Hanya saja ketika kita lihat secara normalnya gitu ya. Ya, secara hukum telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dan seharusnya sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua KPU RI, gitu loh. Dan itu pun yang seharusnya dijalankan oleh KPU Kukar, gitu. Ya kita berharap seperti itu ya. Kenapa? Karena memang ada satu kelemahan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu. Tapi kayaknya nggak, karena ini direkam, jadi saya nggak usah sebut ya. Nggak enak gitu kan, nanti disalahgunakan atau dipakai oleh orang lain, gitu. Ada lagi? Ya. Ada lagi, silahkan yang mau bertanya lagi. Bagaimana Hamdun? Ini kan Bang,
kelihatannya kan ini pemeriksaan kan. Ya. Kalau dilihat dari statement mereka, kemudian keinginan mereka untuk Pak Edi ini lanjut lagi. Nah, kira-kira apa efeknya ke depan Bang untuk Kutai Kartanegara dalam momentum politik nanti? Kalau misalnya Pak Edi ini bisa lolos misalnya dalam verifikasi ke KPU. Iya. Sebelumnya kita bisa lihat gini ya. Kalau kita ngambil perbandingan di dalam gugatan atau di dalam dalil atau di dalam fundamentum petendi pemohon dalam perkara 02, gitu ya, mereka mencoba menarik satu contoh kasus yang ada di Bone Bolango ya, kalau nggak salah tuh Bone Bolango, dengan calonnya itu Hamim Pou ya. Dan itu yang mereka jual kemana-mana tuh kan, yang mereka jual kemana-mana itu sebagai satu perbandingan bahwa pada saat dia mencalonkan diri dia diloloskan gitu kan, meskipun sudah terhitung 2 periode gitu kan, tetap diloloskan dan pada akhirnya juga sudah digugat ke Mahkamah Konstitusi dan masih menang juga di Mahkamah Konstitusi. Hanya saja begini, kalau kita melihat perbandingannya ya antara kasus itu dengan konteks kekinian gitu ya. Di dalam sengketa pilkada itu dikenal 2 sistem penyelesaian sengketa ya, atau dua skema yang digunakan. Yang pertama itu adalah sengketa proses, yang kedua itu adalah sengketa hasil. Gitu. Kalau kita lihat di kasusnya Hamim Pou itu, mereka hanya melakukan upaya terhadap ujungnya atau hasil pilkadanya, gitu loh. Mereka mendalilkan bahwa akibat dia diloloskan, meskipun sudah cacat persyaratan, yang kemudian mempengaruhi hasil. Seharusnya itu problem atau persoalan itu diselesaikan melalui sengketa proses, nggak nunggu hasil, gitu loh. Sama kemarin kayak problem di Pilpres, mereka mendalilkan adanya pelanggaran TSM segala macam, gitu kan? Yang itu seharusnya merupakan kewenangan yang ada di proses, bukan di ujung, bukan di hasil. Nah itu, makanya wajar saja ketika misalnya Hamim Pou tetap menang di Mahkamah Konstitusi dan dilantik juga untuk ketiga kalinya sebagai periode ketiga kalinya sebagai bupati kan. Karena memang itu bukan ranahnya atau tidak masuk dalam objek pemeriksaannya Mahkamah Konstitusi gitu. Terkecuali itu sengketa hasil gitu kan. Nah, Kutai Kartanegara apabila kemudian, tapi ini saya yakin para kandidat calon-calon lain juga pasti sudah memahami skema ini gitu loh. Skema ini. Jadi ketika misalnya Pak Edi Damansa diloloskan gitu kan pada tahap pendaftaran gitu ya, diloloskan pada tahap pendaftaran, maka harus dilakukan upaya. Harus ada upaya hukum yang atau ada langkah-langkah hukum yang dilakukan. Jangan tunggu di ujung. Jangan tunggu di hasil baru digugat. Upaya yang bisa dilakukan apa? Bisa melalui laporan pelanggaran, karena bisa juga disebut dikategorikan ke dalam pelanggaran, bisa juga dimasukkan di dalam konteks sengketa proses pemilu, nah, bisa juga, dan itu bisa siapa saja yang melaporkan asal dia warga Kutai Kartanegara, gitu. Kita ini juga punya hak untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran, gitu. Nah, Nanti kan misalnya ketika dia diloloskan pasti kan akan terbit namanya berita acara kan, berita acara atau keputusan dari pejabat KPU. Nah itu yang disebut dengan keputusan TUN, keputusan Tata Usaha Negara atau keputusan Badan Tata Usaha Negara atau keputusan pejabat Tata Usaha Negara. Ya, pimpinan KPU itu kan sebagai pejabat Tata Usaha Negara. Dan itu masuk dalam objek sengketa, dapat dikualifisir sebagai objek sengketa yang bisa diajukan. Nah ini langkah-langkah yang harus upaya yang harus dilakukan. Jangan kemudian kita berdiam diri atau kita biarkan dan kita tunggu di ujung. Nanti kasusnya sama loh. Ujung-ujungnya ketika dibawa ke Mahkamah Konstitusi yang diperiksa adalah
hasil pemilu ada pelanggaran atau tidak di dalam hasilnya, kemudian mempengaruhi atau tidak terhadap hasil, kan gitu. Kalau tidak ada pengaruhnya dengan hasil, ya pasti mahkamah akan menyatakan menolak permohonan atau gugatan tersebut, gitu. Nah, saya rasa ini juga pasti sudah dipikirkan oleh tim-tim lawan ya, atau tim-tim yang berkompetisi di dalam momentum ini, gitu kan. Atau mereka juga pasti sudah memiliki konsep ini. Jadi saya rasa ketika Edi tetap ngajal dan mencalonkan diri, resikonya cukup tinggi, ya, karena hal ini akan menjadi senjata atau peluru bagi kompetitornya untuk menyerang. Saya rasa begitu, dan itu pasti akan menimbulkan kegaduhan, kegaduhan dalam proses pemilu. Ya bisa saja nanti yang digugat itu adalah, yang dilaporkan atau yang digugat itu adalah KPU-nya terutama, gitu. Saya rasa begitu. Dasar apa, Bang? Jika misalnya KPU ini digugat, karena kan dasar dari segala hal yang akan syarat dari kan sudah terhenti kan melalui tafsiran MK kan? Iya. Apa dasar mereka untuk menggugat KPU lagi, Bang? Oh, si timnya Pak Edi ya? Ya. Atas dasar, itu sudah kita bahas tadi tuh. Awak lambat bangun sih. Itulah istilah. Kalau kita lambat bangun itu rezeki dipatok ayam. Nah, ini sudah duluan ayam yang patok rezekimu nih. Ya kan? Ya kan? Kan informasi itu kan rezeki ya. Rezeki. Tapi begini, kan, bahwa makanya saya katakan tadi, ya boleh-boleh saja mereka mengajukan JR ya, judicial review ke Mahkamah Agung, ya kan? Kan mereka bilangnya begitu kemarin di media. Kita tunggu PKPU-nya. Nanti kalau sudah muncul PKPU-nya kita gugat ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, gitu kan? Dengan cara apa? Judicial review. Apa namanya? Ya boleh-boleh saja mereka kemudian mengambil langkah itu. Nggak ada larangan untuk mengambil langkah itu. Tetapi posisinya dalam hal mengajukan judicial review terhadap PKPU itu, salah satu dalil yang harus digunakan adalah apa? Dalilnya harus menyebutkan bahwa salah satu rumusan PKPU atau rumusan pasal PKPU itu bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Kan gitu. Itu sebagai dasar untuk diterima. Tapi kalau kita lihat ketentuan yang mana yang dilanggar KPU ketika misalnya menentukan atau merumuskan PKPU-nya sebagaimana tidak meloloskan Edi, atau sebagaimana perhitungannya sudah terhitung 2 kali masa jabatan. Kan tidak ada argumen lain yang bisa menyebutkan, atau tidak ada penalaran lain yang bisa menyebutkan bahwa PKPU itu melanggar ketentuan yang lebih tinggi, gitu loh. Orang jelas-jelas gugatan mereka hal yang sama, gitu ya. Gugatan mereka di Mahkamah Konstitusi itu juga sudah ditolak sama Mahkamah Konstitusi, kan gitu. Nah, boleh-boleh saja mereka mau ambil jalur itu, mau daftarkan itu perkara, tapi kalau kita cek dari segi penalaran hukumnya, gitu kan, saya rasa tidak cukup alasan. Pada saat diperiksa nanti tidak cukup alasan, dan dapat berakibat permohonan mereka juga ditolak di Mahkamah Agung. Jadi ketika juga itu ditolak, nah bingung sudah mereka mau langkah apa lagi yang harus dilakukan untuk tetap mengajalkan Pak Edi Damansyah sebagai calon bupati. Gituan. Efek misalnya kan Pak Edi ini lolos, Bang. Ya. Terus kemudian ternyata dia menang ya, Bang. Kan 3 periode. Dia kan bisa pejabat bupati selanjutnya kan bisa 3 periode terus nih. Ya, akan menjadi satu tradisi ya, bahwa diloloskan. Kira-kira bagus nih gitu, Bang? Ya enggak dong. Kan jelas pembatasan kekuasaan itu dimaksudkan untuk apa? Dimaksudkan untuk tidak adanya absolutisme kan, gitu kan. Jelas dalam sistem negara kita menganut sistem demokrasi. Jelas tertulis di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian menyebutkan bentuk negara kita adalah negara demokrasi. Ya. Demokrasi itu bagaimana cara mengeksekusinya, bagaimana cara menjalankan demokrasi, maka dicantumkan dalam bentuk
dalam pasal 1 ayat 3, yaitu bentuk negaranya adalah negara hukum. Jadi kita berdemokrasi itu berdasarkan hukum. Kan seperti itu. Dan hukum kita sudah menulis, sudah mengatur sedemikian rupa, gitu kan, terkait dengan ketentuan kepemimpinan, kan begitu. Bagaimana kita berdemokrasi, ya ketika misalnya orang bisa menjabat sampai 3 periode dan lain-lain, gitu kan. Itu juga sebetulnya yang kalau kita ibaratkan ya hari-hari ini ya, dengan adanya ketetapan perpanjangan masa jabatan di tingkat desa, gitu kan, 3 tahun ditambah 9 tahunnya, ya, ditambah 2 tahun kan, 3 periode, itu kan sangat panjang sekali gitu loh, dan itu pasti bertentangan dengan konsep demokrasi, ya, sebagai antitesa dari konsep absolutisme. Dan kalau sudah kepemimpinan itu absolut gitu ya, nah bahayanya itu kan apa, bermuara kepada totalitarianisme, ya kan. Itu bahayanya kepemimpinan kalau terlalu lama, gitu kan. Bahayanya itu pasti akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kewenangan kalau absolut. Makanya kan kepemimpinan absolut itu sangat ditentang oleh sistem demokrasi, karena pasti begitu akan disalahgunakan. Nggak usahlah itu orang menjabat di satu organisasi saja, ya, atau di satu instansi saja, gitu, instansi saja. Kalau dia terus, semakin lama semakin paham celah bagaimana mencari cara untuk bermain culas, gitu. Semakin lama semakin paham, dan pada akhirnya apa? Semakin cantik cara bermainnya, gitu kan. Yang agak susah dijangkau oleh hukum, kan gitu. Itu bahaya, gitu. Berarti kalau apalagi ini kekuasaan loh, kekuasaan itu cukup mengerikan juga kalau panjang seperti itu, kan. Cukup mengerikan juga. Berarti kalau tim Pak Edi ini peduli demokrasi, ya harusnya. Iya, seharusnya udahlah, legowo lah dengan situasional yang ada. Saya sampaikan tadi bahwa kalau memang Pak Edi mau jadi negarawan, gitu kan, negarawan yang arif dan bijaksana, sudahi problematika ini, atau sudahi keributan ini, ya, dengan cara bagaimana? Legowo, lepaskan, kasih kesempatan kepada orang lain. Kan dia juga sudah ngerasain jadi pemimpin, gitu kan dia juga sudah ngerasain jadi pejabat. Kenapa sih harus dia terus? Kan begitu, dalam sistem demokrasi kan kacamata kita pasti begitu. Kenapa sih harus dia terus, gitu loh? Memangnya sudah habis kader-kader terbaik Kutai Kartanegara untuk memimpin Kutai Kartanegara, gitu kan? Memangnya tidak ada pilihan lain, betul, gitu kan? Terlebih ini dijamin oleh sistem demokrasi kan, untuk terjadi pergantian kepemimpinan, gitu kan. Naik ke atas lah, Bang. Iya, makanya saya bilang kemarin kan sama teman-teman wartawan, ya wes lah, kalau mau cari alternatif, caranya bisa saja, kan ini bertepatan momentumnya dengan pemilihan gubernur, kan gitu. Ya naiklah setingkat, ya kan, nyalon lah di gubernur, entah nyalon jadi gubernurnya ataupun wakilnya, gitu kan. Seolah banyak dukungan Kukar nih kan. Ya, Kukar lumayan lah DPT-nya, gitu kan. Kalau memang merasa masih punya suara, kan hasil survei menunjukkan tuh Pak Edi terus tuh yang diinginkan oleh masyarakat. Cuman nggak tahu juga kita metode surveinya seperti apa kan. Apakah memang fair, objektif, gitu kan, dan imparsial, ya, atau tidak berpihak, gitu kan, atau memang itu survei by request, gitu kan. Nggak tahu juga kita itu, gitu kan, karena kita nggak punya data yang cukup lah untuk bisa memastikan bahwa itu fair atau itu objektif riset yang dilakukan. Nah, itu susahnya kalau riset-riset yang berkenaan dengan urusan politis ini, kadang susah-susah gampang kita percaya itu kan. Kadang kalau kita pikir-pikir nggak masuk akal, tetapi kadang kita lihat datanya, hasil surveinya ya begitu, gitu kan. Jadi agak-agak membingungkan kita sebagai pengamat ataupun pendengar, gitu kan.
Jadi seperti itu. Ya, Bang. Atau misalnya kalau mau Pak Edi supaya tidak di jabatan yang sama gitu kan, ambil posisi wakil gitu kan. Tapi apakah mau ya Pak Edi kemudian mengambil, kan kalaupun dia ambil celah di posisi wakil gitu kan, turun dia jadi wakil, orang lain jadi 01 gitu kan. Kan belum termasuk kategori 2 periode. Dia kan jadi wakil hanya enggak sampai setengah periode malahan. Enggak sampai setengah masa jabatan malahan. Dia jadi wakil. Tapi susah Bang kalau di Indonesia. Ya. Iya. Iya, rata-rata kan mindset orang Indonesia itu kan begitu, bahwa ketika berpindah posisi dari atas ke bawah itu dianggap kegagalan gitu kan, atau tidak maju, tidak sukses. Yang disebut dengan orang sukses itu harus terus naik gitu ya. Padahal kalau kita lihat ya dalam penyelenggara pemilu ya, dia jadi PPK, nanti dia jadi PPS, nanti dia naik lagi PPK gitu kan. Ini kan tingkatan kelurahan desa, tukar-tukaran aja itu, dan itu hal biasa saja gitu loh. Dan itu tidak dilarang oleh undang-undang juga kan, tidak melanggar hukum juga kan. Ya, artinya kan kalau misalnya Pak Edi juga mau ambil posisi wakil, mau turun setingkat sedikit gitu kan, itu kan juga tidak melanggar hukum. Justru malah itu yang dibenarkan oleh hukum, bukan tetap mengajal masuk ke 01 terus gitu loh. Atau misalnya mengambil sikap seperti Pak Jokowi gitu kan. Nah, Pak Jokowi kan tidak bisa 3 periode nih. Kan gitu ya, pasanglah orangnya gitu kan, koalisilah dengan Prabowo, pasanglah Gibran kan gitu. Itu bisa saja kan dilakukan oleh, memungkinkan saja kan. Artinya apa? Kekuasaannya, pengaruhnya tidak hilang ya, sebagai seorang tokoh di Kota Kartanegara ya, masih bisa memberikan kontribusi dalam hal pembangunan, ide-ide pembangunan atau kebijakan-kebijakannya tinggal dilanjutkan saja oleh orang berikutnya. Artinya memilih hal yang sama saja juga hitungannya, tetapi secara hukum dibenarkan gitu loh. Secara hukum dibenarkan. Jangan kemudian kita melanggar hukum atau mengangkangi demokrasi dengan pelanggaran atau menabrak ketentuan. Kan begitu posisinya itu kalau saya lihat. Ya. Ya mungkin itu nih Bang, mungkin terakhir closing statement dari Bang Laude Bang. Mungkin harapannya lah untuk Pilkada Kukar ini Bang. Ya, harapan kita untuk Pilkada Kukar itu tetap damai lah, adem gitu kan. Adem. Kita menyelenggarakan pemilihan kepala daerah itu dengan riang gembira gitu ya. Kenapa harus riang gembira? Karena ini kan katanya pesta demokrasi ya, gitu pesta, kan. Namanya kita berpesta ini kan bersenang-senang gitu kan. Bukan berduka, itu bukan pesta namanya gitu kan, kelahir ya kan. Tapi kayaknya kalau Pak Edi tetap ngajal mau nyalon, bisa-bisa kita berduka ini. Berduka atas apa? Berduka atas demokrasi kita gitu loh. Demokrasi kita sudah over, atau demokrasi kita sudah ditabrak oleh orang-orang tertentu gitu kan. Ya, seperti itu. Ya, tapi saya tetap punya harapan bahwa demokrasi kita tetap berjalan dengan baik ya, terutama penyelenggara pemilunya harus tetap dengan posisi yang objektif, yang tidak terlibat dalam kepentingan praktis, karena ini bahaya kalau penyelenggara pemilu kita, KPU maupun Bawaslu, itu terlibat dalam politik praktis atau terjebak pada konflik of interest. Ya, saya rasa demokrasi kita itu akan semakin rusak, gitu ya. Dan kita tidak akan pernah menghasilkan pemimpin yang betul-betul pemimpin yang berpikir untuk rakyat Kutai Kartanegara. Ya, tetapi dalam pengalaman, fakta dan kondisi yang seperti itu, kita tidak boleh pesimis. Ya. Kita tetap optimis. Dengan cara bagaimana? Dengan cara masyarakat turut terlibat dalam prosesi demokrasi ini. Gitu. Terlibat dalam hal apa? Bukan hanya terlibat dalam hal mencoblos, tapi terlibat dalam setiap tahapan momentum pelaksanaan penyelenggaraan pilkada ini. Supaya apa? Supaya pilkada ini, pesta demokrasi ini dapat dijalankan atau terrealisasi dengan sesuai
ketentuan yang berlaku. Saya rasa demikian. Siap. Ya. Ya. Terima kasih Bang. Mungkin bisa diberi aplaus untuk Bang Laude. Ya. Terima kasih sekali lagi Bang. Mungkin sekian diskusi kita di Alternatif Akademi hari ini. Mungkin jangan lupa tonton diskusi kita ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Ya. Mungkin sampai jumpa di Alternatif Akademi selanjutnya. Oke, salam cinta dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya.